Apakah kalian pernah merasa belajar tanpa arah? Jadi dalam dunia pendidikan modern, penetapan tujuan pembelajaran merupakan langkah krusial untuk mencapai hasil belajar yang optimal sekaligus kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan bermakna. Simak video ini untuk memahami pentingnya tujuan pembelajaran di sekolah. Mungkin di antara kita banyak sekali yang bertanya mengenai mengapa sih kita perlu membuat tujuan pembelajaran. Jadi, beberapa pakar pendidikan itu berpendapat, salah satunya adalah Tyler, yang menyatakan bahwa tujuan pembelajaran merupakan landasan fundamental dalam perencanaan kurikulum sehingga memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan memungkinkan pengembangan materi, pembelajaran, metode pengajaran, dan instrumen penelitian yang efektif dan selaras. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan beberapa hal, yakni yang pertama, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, yang kedua, konsep atau topik yang dipelajari, yang ketiga, karakteristik peserta didik, dan yang keempat, konteks pembelajaran. Selain itu, tujuan pembelajaran juga memuat dua komponen utama loh, yakni yang pertama, kompetensi atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Yang kedua, lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir pembelajaran. Selain itu, ada 3 alternatif cara dalam merumuskan tujuan pembelajaran. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkungan materi pada CP. Dan yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas umum CP. Bagaimana sih membuat langkah tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur? Jadi, langkah yang pertama adalah 1. Tentukan kompetensi dasar atau standar kompetensi. Yang kedua, gunakan kata kerja operasional atau KKO yang menggambarkan tindakan atau perilaku yang dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, tentukan kriteria keberhasilan, bisa berupa persentase skor yang harus dicapai oleh peserta didik. Dan yang keempat, ini merupakan langkah terakhir, yaitu gunakan rumusan SMART, yaitu S untuk spesifik, M untuk measurable, terukur, A untuk achievable, dapat dicapai, R untuk relevan, dan T adalah time bound, terbatas waktu. Terima kasih.